Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para mahasiswa. Khususnya mahasiswa Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Hari ini bersyukur kita gabung lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Perlu saya sampaikan di awal, saya tekankan lagi bahwa pengertian metodologi penelitian berbeda dengan metode penelitian. Karena metodologi penelitian harus melibatkan banyak hal, terutama adalah paradigma ilmu, teori-teori yang digunakan sebagai landasan teoritiknya, dan juga metode atau tahapan-tahapan pelaksanaan. Nah, maka kesempatan ini di pertemuan keberapa ini sekitar 4, saya akan menyampaikan salah satu grand teori atau teori besar yang biasa digunakan dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Oke, metodologi tersebut, grand teori tersebut saya pilih adalah hermeneutik atau ilmu hermeneutik yang disebut hermeneutika, kan gitu kan? Mungkin mahasiswa sering mendengar kata hermeneutik, itu kemudian dengan gampang diterjemahkan menjadi ilmu tafsir. Wah, kayak primbon aja ya. Nah, oke, saya akan mencoba memetakan yang lebih logis, lebih mudah diterima oleh mahasiswa. Sebenarnya hermeneutik adalah sebuah teori besar, grand teori yang sering muncul di bidang filsafat, teologi, bahkan interpretasi sastra, terutama seni. Pada prinsipnya adalah suatu metodologi filsafat metodologis. Maksudnya metodologi untuk mencapai pemahaman filsafati dalam upaya melakukan interpretasi dan eksplanasi. Berarti menafsir dan menjelaskan. Berarti tugas hermeneutik sebenarnya adalah menafsir dan menjelaskan. Tapi juga harus dipahami bahwa hermeneutika bukanlah metodologi ilmu pengetahuan. Jangan dibedakan dengan umpamanya semiotik atau interaction simbolik atau kemudian heuristik atau yang lain. Hermeneutika bukan metodologi untuk membangun kebenaran ilmu pengetahuan, melainkan upaya memahami apa yang sudah dicapai oleh ilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya bahwa hermeneutika itu mencoba merekonstruksi ulang dan kemudian berusaha untuk memetakan proseduralnya kenapa nyampe terbentuk kebenaran itu serta kemungkinan pengembangan berikut. Artinya pada nyampe ke metalogiknya. Nah, inilah hermeneutika yang semula adalah ilmu tafsir, ya, menafsirkan tentang firman Tuhan. Nah, gitu kan? Kalau Anda lacak di internet ada dewa Hermes yang bertugas seperti Jibril itu menyampaikan wahyu Tuhan dan semacamnya dalam mitologi Yunani, ya. Itu Anda bisa cari sendiri. Tapi sebenarnya batasan hermeneutika adalah metode analisis untuk memperkokoh pilar budaya. Dengan penjelasan, kalau tadi saya sebut hermeneutika bukan sebuah metode kajian ilmu pengetahuan, tapi sebenarnya adalah metode analisis untuk memperkokoh pilar-pilar budaya itu. Jadi dengan metode dia yang mendefrak ulang, menata ulang, kemudian memahami pola pikirnya, memahami pola metodisnya, nyampe kemudian ketemu sistematika metalogiknya. Kalau sudah terjabar itu, kemudian bisa menjadi penguat pilar-pilar kebudayaan itu sendiri. Sebagaimana kalau memahami Alkitab atau Al-Quran, sebenarnya adalah bukan memahami teksnya. Teks itu hanya sebagai simulasi, hanya sebagai penjembatan untuk memahami kehendak Tuhan. Selama ini kan orang membaca Al-Quran, Alkitab kan mencoba memahami teks, kan? Dan itu bukan ke karakter hermeneutik. Hermeneutik itu melalui teks itulah, melalui ayat yang tertulis itulah mencoba memahami kehendak Tuhan.
Kalau tujuannya adalah memahami kehendak Tuhan, maka nggak akan ada orang yang ayal-ayalan tentang agama, berdebat tentang ayat. Karena apa? Yang dipahami adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak ayat. Oke, itu hal lain ya yang menjadi pemikiran kita, renungan. Apakah iya saya kalau membaca Alkitab, baca Al-Quran itu lalu ingin memahami kehendak Tuhan, atau memahami kehendak buku itu sendiri? Kan gitu kan? Apalagi yang Alkitab, yang Al-Quran. Kita baca buku novel aja, kita maunya itu memahami isi novel, bukan isi pengarang novel. Kita baca tulisan guru aja, tulisan dosen, ingin yang kita pahami itu masuk tulisannya, bukan keinginannya dosen. Itu salah dalam sebuah ilmu tafsir hermeneutika. Artinya bahwa hermeneutika itu bukan metode analisis untuk mencari kebenaran, tapi justru menguatkan kebenaran produk budaya itu. Berupa pertanyaan-pertanyaan secara kritis tentang suatu kebudayaan, bahkan merekonstruksi budaya itu, hasil budaya itu, dalam rangka memahami struktur pola pikirnya, memahami konstruk ideologinya, sampai kemudian memahami sistem metalogiknya. Kita ketemu satu hal batik aja. Bukan hanya dipahami sebagai benda pakai. Coba kita pahami pola pikir apa yang menyebabkan batik itu muncul. Lalu konstruksi ideologi apa yang menyebabkan batik itu terus berkembang dan digunakan masyarakat. Kemudian metalogik apa kenapa batik itu mampu bertahan dari zaman ke zaman. Ada metalogikanya. Nah, kemudian perlu dipahami juga bahwa hermeneutika tidak bisa dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang berbasis Kartesian. Maksudnya ada Kartes tadi, René Descartes itu tadi, yang mengandalkan tentang logik dan empirik. Hermeneutika adalah sebuah elaborasi antara sejarah, pemahaman tentang sejarah, dan peleburan cakrawala. Bahasa Jermannya adalah Wissenschaftsgeschichte dan kemudian Verschmelzung, peleburan cakrawala. Cakrawala apa? Untuk memahami kebenaran yang sesungguhnya, maka kita harus menyusun, membuat pasal-pasal, mengurutkan pasal-pasal tentang perjalanan sejarah, latar belakang historikalnya, nyampe kemudian ketemu eksistensial dari artefak atau benda budaya itu. Setelah ketemu secara historikal latar belakangnya, kemudian kita coba gali dengan meleburkan cakrawala. Meleburkan cakrawala artinya membebaskan diri dari kungkungan teori. Oh, saya suka teori ini, saya suka pendapat ini. Dileburkan dulu. Coba dielaborasi secara holistik. Dan ini kemudianlah yang kemudian menjadi dasar pergerakan hermeneutika. Bahwa yang tahap pertama harus dipahami seorang pengkaji atau penafsir adalah jangan melupakan sejarah dan jangan itu subjektif berpihak pada mazhab atau teori tertentu. Nah, dari dua syarat untuk menjadi penafsir hermeneutik ini, kemudianlah harus melampaui 3 tahap berikutnya. Apa tahapan untuk pantas melakukan kajian hermeneutik? Cobalah menghargai pengalaman. Kedua, kemudian siapkan lahan untuk kesadaran. Yang ketiga adalah siapkan pula wadah tentang pemahaman. Jadi sebenarnya sebelum melakukan kajian, kesadaran yang harus dilakukan pengkaji atau peneliti adalah pengalaman. Kemudian kesadaran, kemudian pemahaman. Nanti 3 hal ini implementasinya pada teori kajian dari Gadamer hermeneutika. Dalam bahasa Jermannya Erfahrung itu pengalaman, kemudian Bewusstsein itu kesadaran, dan Versuchen itu pemahaman. Ini indikasi bahwa mengapa saya sebut tadi hermeneutika berbeda dengan ilmu-ilmu lain, karena melibatkan secara komprehensif semua bentuk potensi manusia, yaitu empirik, kemudian consciousness, bukan hanya awareness, tapi juga nyampe ke pemahaman, pemaknaan, penilaian, dan semacamnya. Nah, ini menjadi dasar untuk masuk, syarat untuk bisa mengkaji. Nah, kemudian saya akan memberi contoh dalam konteks Indonesia, dalam konteks budaya nasional,
dalam konteks yang lebih mengkhusus adalah budaya tradisional, saya menawarkan beberapa metode, beberapa pemahaman, beberapa tahapan kajian. Tapi berdasar konteks itu saya menawarkan satu, yaitu dialektika berdasar pikiran Hans-Jost Gadamer. Memang banyak ada beberapa tokoh yang mengembangkan tentang hermeneutik, mulai dari abad 18 ada Schleiermacher, kemudian Willem Dolty, kemudian yang masuk abad 20 itu Hans-Jost Gadamer, kemudian dikembangkan lagi ada Habermas, kemudian yang terakhir itu Paul Ricoeur. Nah, tokoh-tokoh besar ini masing-masing memiliki karakteristik dalam memahami dan menawarkan grand teori dari hermeneutika. Tapi tadi saya sudah bilang, saya menawarkan satu teori tahapan kajian filsafati yang lebih dekat dengan karakteristik budaya nasional, budaya Jawa, kultur Timur, yaitu apa yang disampaikan oleh Hans-Jost Gadamer atau lebih dikenal dengan teori hermeneutika Gadamer. Anda bisa lacak sendiri, Gadamer adalah filsuf Jerman yang memiliki latar belakang dari keluarga medis, dokter, tapi kemudian di tengah jalan dia memilih pindah pendidikan ke filsafat, dan kemudian dari latar belakang yang Aristotelian digabungkan Platonis, dia ketemu atau memiliki kekuatan dalam menyampaikan apa yang dinamai dengan metode filsafat hermeneutika. Ada 4 tahapan yang ditawarkan oleh Gadamer agar bisa ilmu teori itu diterapkan menjadi teori kajian filsafat tadi. 4 tahapan. Yang pertama adalah Bildung, yang kedua adalah sensus communis, yang ketiga adalah judgment, yang keempat adalah taste. Oke, kita kenapa pakai itu? Ketika kita menghadapi sebuah produk budaya atau sebuah tekstual kajian atau sebuah fenomena budaya atau apapun yang di sekitar kita, sebenarnya yang terjadi yang di hadapan kita itu bukan yang kebetulan. Dia muncul karena punya latar belakang, punya orientasi, punya eksistensi, sampai ke punya ideologi. Nah, dari situlah kesadaran tadi, kesadaran, kemudian pengalaman, kemudian sampai ke pemahaman, itu kemudian mencoba diterjemahkan dalam tahapan ini. Yang pertama, tahapan dari Gadamer adalah Bildung. Ini bahasa Jerman yang susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris. Tapi saya memaknai tadi, sesuai dengan konteks budaya kita, saya maknai sebagai bentuk, form, bentuk budaya, artefak, atau apapun yang diciptakan oleh budaya, teks budaya dan seterusnya. Ini harus diposisikan terlebih dahulu, karena keterbatasan peneliti itu pertama harus menggali data yang bersifat faktual. Kan gitu kan? Bildung ini adalah tahapan untuk memahami produk, memahami teks itu, memahami bentuk visualnya, memahami strukturnya dan semacamnya, bentuk rupanya dan semacamnya, sehingga memposisikan teks itu, artefak itu sebagai natural form, bentuk ilmiahnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita menangkap sesuatu, maka sebenarnya pahami itu memiliki eksistensi. Kalau Anda baca fenomenologi pasti nyambung, di mana setiap benda atau setiap objek atau setiap perwujudan memiliki hak untuk diposisikan sebagai subjek. Jadi begitu juga di hermeneutik seperti fenomenologi meletakkan objek sebagai subjek untuk bisa diajak dialog. Dengan demikian kalau ada sebuah produk budaya, maka kemudian harus diposisikan sebagai sebuah kehendak. Ada kehendak di situ. Kalau itu benda wayang pasti dia adalah memiliki potensi kehendak. Menyampaikan pesan, menyampaikan tuntunan, menyampaikan makna-makna dan seterusnya. Jadi pahamilah bahwa kebudayaan itu adalah sebuah ekspresi atau citra kehendak yang oleh Gadamer disebut Bildung. Yang kedua dari Gadamer adalah sensus communis, sense of komunal. Apa?
sense itu rasa mendalam atau moralitas komunal, moralitas kebersamaan. Nah, kemudian untuk memahami produk kajian tadi, cobalah berpikir bahwa benda tersebut ada atau produk tersebut adalah ekspresi, adalah keimplementasi dari persoalan psikologis komunal. Kenapa keris bentuknya gitu? Itu sebenarnya sebuah ekspresinya orang Jawa. Kenapa batik yang rumit? Itu juga ekspresinya orang Jawa. Kan gitu. Kenapa rencong begitu? Itu ekspresinya orang Aceh dan seterusnya begitu. Nah, benda itulah yang kemudian menjadi standar suara hati. Kenapa jadi suara hati? Karena diterima bergenerasi. Kalau rencong hanya diterima di zamannya, nggak mungkin kemudian pakaian adatnya sampai sekarang pakai rencong. Begitu juga. Kalau keris bukan suara hati, batasan suara hati masyarakatnya tentang pengertian pusaka, maka keris nggak akan dipakai lagi. Kan begitu kan? Senjata lawas itu senjata yang kokang, yang senjata sudah ditinggalkan. Karena bukan suara hati, itu suara nalar untuk perang kan gitu. Teknologi sudah canggih, itu sudah ketinggalan zaman. Tapi kalau produk budaya itu suara hati, akan dibawa terus dari generasi ke generasi. Jadi harus meletakkan objek kajian itu pada tahap suara hati atau oleh Gadamer disebut sensus communis. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan objek kajian sebagai sebuah etik normatif. Yang bahasa Jermannya Ordnungskraft. Apa artinya? Judgment. Apa judgment? Sebuah keputusan, sebuah terminologi. Jadi setiap benda itu juga harus dipahami sebagai sebuah keputusan akhir, meskipun itu terus dilaksanakan oleh masyarakatnya. Keputusan akhir maksudnya itu menjadi batasan normatif, menjadi regulasi, standar regulasi, menjadi standar etiknya, menjadi norma sosialnya, menjadi batasan untuk mengenali baik dan buruk, benar dan salah, dan semacamnya. Sehingga tahap yang ketiga ini sebagai etik normatif ini memposisikan budaya sebagai sebuah standar kearifan. Kalau nggak arif, nggak terasa itu memberi kearifan, maka benda itu ditinggalkan. Apa sih arifnya belangkon gitu? Oh, bentuknya aneh, lucu, tapi itu tetap dihargai dan terus dipakai. Bahkan dimuliakan hanya untuk acara-acara khusus. Jangan kemudian bangkon nggak mau masyarakat. Justru bangkon mau masyarakat dia hilang maknanya. Karena dia standar arif lah, maka dipakai hanya hal-hal kearifan yang khusus. Nah, kemudian yang keempat dari tahapannya ke Gadamer adalah Geschmack atau taste atau standar selera, rasa itu apa ya? Ya taste itu. Bukan smell, bukan rasa lidah, tapi sudah rasa itu lebih dari suasana hati ya. Yaitu menempatkan produk budaya sebagai fenomena budaya yang menyimpan keputusan moral. Keputusan moral itu artinya dia menjadi standar moralitas, menjadi tujuan, menjadi cara mencapai kebaikan, semacam apa ya, semacam ideologi. Jadi setiap produk budaya harus dilihat itu memiliki potensi ideologis. Sehingga objek kajian tersebut menjadi sebuah sublimasi atau representasi dari selera tradisi, kemudian batasan ideologi sampai standar nilai. Inilah yang di hermeneutika yang pertama adalah Bildung. Kenalilah itu sebagai sebuah keberadaan yang punya eksistensial. Citra dari kehendak masyarakatnya. Yang kedua adalah sensus communis. Perhatikan, hargai dia sebagai sebuah standar komunalnya. Kemudian judgment tadi adalah standar kearifannya. Sampai kemudian yang terakhir adalah taste tadi adalah hal terdalam yang ingin disampaikan, diwariskan, dan itu menjadi pencapaian tertinggi dari wilayah budaya tersebut. Ini makanya saya sampaikan bahwa hermeneutika itu paling mudah dipakai untuk mengkaji-kaji budaya Timur, terutama budaya tradisi, karena menghargai satu produk budaya
dengan secara kajian cara pandang yang sangat komprehensif nyampe titik filsafati yaitu pada tes. Oke, terima kasih.